Amprung terkapar, tak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. Satu buah mobil truk pengangkut pasir melintasi Amprung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. Dua buah botol tergeletak di samping Amprung. Kedua kakinya juga nyeker. Entah kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amprung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Amprung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Amprung. Nasib Amprung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangga, Amprung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi. Awalnya Amprung sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes tak tersisa. Uang kau sudah habis, mau gimana lagi? Tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. Iya Amprung, sudah sana pulang. Sukarta, si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran, mengusir Amprung sambil tertawa. Sebentarlah bang, aku masih mau main di sini. Amprung masih penasaran. Dia yakin kalau terus main pasti akan menang. Ya main pakai apa? Kohar meledek Amprung. Yuk pasang, ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain. Para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gapleh. Amprung bengong saja melihat mereka bermain. Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Amprung pada salah satu penjudi. Halah, diam kau. Setelah satu permainan selesai, Amprung melirik Sardi, temannya satu kampung. Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kau, bisik Amprung. Yang minggu lalu juga belum kau bayar, Prung. Sardi kesal. Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar. Dengan terpaksa, Sardi meminjamkan uangnya. Amprung kemudian berjudi kembali. Sialnya, dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Amprung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini, saatnya pulang. Tapi teman-temannya Amprung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Amprung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Amprung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Amprung di pinggir jalan. Seketika saja kepala Amprung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Amprung mencoba untuk bangkit dan dari kejauhan ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Tiba-tiba sebuah mobil pickup melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Amprung. Entah siapa yang meninggal, Amprung juga tidak tahu. Yang jelas ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut menyolatkan jenazah itu akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang solawat atau uang kematian. Segera Amprung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Amprung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung dari jemuran. Kemudian Amprung segera mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Amprung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk menyolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Amprung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Amprung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri segepok uang. Ia kemudian pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai salat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Dia adalah keluarga dari orang yang meninggal. Amprung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Prung, jangan pulang dulu lah. Kita mabok lagi. Ajak temannya. Nggak mau, aku kapok, ucap Amprung. Kali ini kita nggak bakal jahilin kamu lagi, Prung, kata temannya. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang. Istriku pasti khawatir, ucap Amprung. Amprung pun pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Amprung mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot, tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Amprung melihat bayangan orang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau
angkot yang ia tumpangi terus melaju. Bayangan itu tidak mau hilang. Itu apa sih? Desis Amprung. Semakin lama bayangan itu semakin mendekat. Ada orang yang ngikutin kita, kata Amprung pada sopir angkot. Bukannya menjawab, sopir angkot itu malah berkata, "Mana uang saya?" Ucap si sopir angkot. "Uang?" Amprung menoleh ke kemudi. Kemudian dia pun berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti lalu perlahan berjalan mundur mendekati Amprung yang masih kesakitan. Angkot itu terus mendekat. Amprung bangkit lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot pun terus mengejarnya. Kemudian ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Amprung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Amprung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat kasar. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. "Tika, buka pintunya, Tik." Tak lama kemudian pintu bersuara, petanda ada seseorang yang membukakannya. "Kemana aja sih, Bang?" tanya Tika. Wanita itu masih mengucek matanya yang ngantuk. Ia marah dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Amprung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. "Kamu kenapa, Mas? Maling lagi?" Tika menghampiri suaminya. "Udah, jangan banyak omong, tutup pintunya." Amprung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Amprung tidak pernah berubah. Ia suka maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan uduk di SDN Sukaresmi, tempat anaknya sekolah. "Mas, itu siapa di luar?" tanya Tika sambil mengintip dari balik jendela. "Jangan diintip," desis Amprung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa butut. "Dia ngeliatin rumah kita terus, Mas," tanya Tika sambil mengintip jendela. Amprung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. "Uangku mana?" Seseorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. "Mas, kamu maling uang siapa?" tanya Tika. "Setan, mah, uang setan." Amprung mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar. "Hah? Setan? Kok bisa?" Tika heran. Kaca pintu kamar mereka masih diketuk. "Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal," bisik Amprung. "Bajingan kamu, Mas." Wanita itu menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu ternyata masih di luar. "Ampun, jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. "Kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. "Berapa uang yang kamu curi?" tanya Tika. Amprung menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, itu banyak sekali. Ada segepok," jawab Amprung. "Kamu pakai apa uangnya?" tanya Tika. "Aku pakai judi, udah habis," ucap Amprung. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya itu. "Bodoh kamu, Mas." Jendela semakin keras digedor. "Ampun, pocong, jangan ganggu keluarga kami. Aku janji bakal balikin uangnya," kata Amprung. Tika menoleh ke suaminya. "Uang dari mana, ha?" bisik Tika. "Pokoknya aku akan usahakan," jawab Amprung. Kemudian suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya saat Tika melintas di desa tetangga, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba untuk menenangkan Jubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amila. Dan saat Tika melintas di depan rumah Jubaidah, ia melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan rumah itu. Segera Tika mempercepat langkahnya. Ia ketakutan. Singkat cerita, suatu pagi Amprung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Amprung datang menghampiri Sardi. "Tolong aku, Di." "Apalagi, Prung?" "Pinjem uang," bentak Sardi. Ia tahu kalau Amprung minta tolong pasti minjem uang. "Iya, Di, aku dikejar-kejar pocong. Aku sempat mencuri uang sholawat." Sardi malah tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Mampus, makanya jangan mencuri," ucap Sardi. "Ini serius, semalam aku didatangi pocong. Tolong aku, Di, aku pinjam uang buat gantiin uang sholawat," ucap Amprung sambil memohon pada Sardi. "Aku nggak punya uang sebanyak itu, Prung. Tapi kalau mau, kamu bisa menangkal pocong itu," ucap Sardi. "Gimana caranya, Di?" tanya Amprung. "Datang aja ke rumah Mbah Goto, dia dukun sakti.
Rumahnya ada di kampung Cilengkong. Kau kesana saja, siapa tahu dia bisa bantu. Amprung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amprung. Sardi bahkan ngasih uang sebesar 200.000 rupiah untuk ongkos dan untuk biaya ke dukun. Pagi itu juga, Amprung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Amprung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbah Goto terbilang bagus, catnya berwarna putih, pagar rumahnya dicat warna hijau. Selain dukun, ternyata Mbah Goto juga seorang tabib yang biasa mengobati penyakit kiriman alias santet. Ini benar rumahnya Mbah Goto? Tanya Amprung pada tukang ojek. Iya, benar, saya pernah kesini sekali, jawabnya. Amprung membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Goto. Permisi. Amprung mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Amprung. "Iya mas, ada keperluan apa ya?" tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. "Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah?" "Ada mas, silahkan masuk." Amprung pun dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. "Mbah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. "Ya udah, suruh masuk aja." Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. Dengan sopan, Amprung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Amprung. "Silakan duduk." Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amprung. "Terima kasih Mbah, saya Amprung. Saya mau minta pertolongan," kata Amprung. Mbah Goto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Amprung mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti. "Masalahnya apa?" tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kaki ke atas meja. "Dikejar-kejar pocong, Mbah." Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang sudah ia perbuat sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-ngangguk. "Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu," ucap Mbah Goto. "Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi," ucap Amprung. Mbah Goto mematikan TV. Ia menghembuskan napas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. "Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol," ucap Mbah Goto. Amprung pun tersenyum. "Terus kalau udah terkurung, nanti botolnya saya apakan, Mbah?" tanya Amprung. "Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga." "Wah, serius Mbah?" tanya Amprung. "Iya, nih ambil," ucap Mbah Goto. Amprung meraih botol cembung itu. "Berapa Mbah harganya?" "Gratis, ambil saja. Aku tahu kamu orang susah," ucap Mbah Goto sambil tertawa. Ia pun kembali menyalakan TV dan lanjut nonton kartun. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih. Memang, dukun yang satu ini sangat unik. Dia senang nonton kartun. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih. Kemudian, ia pamit dari hadapan Mbah Goto. Singkat cerita, malamnya, saat anak Amprung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di dalam rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. "Uangku," lirih pocong itu. Amprung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah, lalu menyodorkan botol tersebut ke arah pocong. Seketika saja, pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu tersedot ke dalam botol. Kemudian, saat Amprung hendak membawa botol itu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja kakinya tersandung. Botol pun jatuh dan pecah. Muncul asap kental dari botol itu. Pocong kini berdiri di hadapan Amprung. Kemudian, makhluk itu meludahi wajah Amprung 3 kali. Seketika saja Amprung berteriak kesakitan. Wajahnya seperti terbakar. Dia minta tolong ke istrinya, tapi istrinya sudah kabur. Wanita itu juga ketakutan. Amprung hanya sendirian di rumahnya. Pocong itu semakin marah. Kemudian, Amprung diludahi berkali-kali di bagian badan. Ludah pocong terasa sangat panas, seperti terbakar. Kemudian, pocong itu pun pergi begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Amprung sakit parah. Sekujur tubuhnya seperti habis dibakar. Wajahnya juga sangat merah dan melepuh. Hari demi hari berlalu. Amprung cacat. Wajahnya sudah tidak berupa, seperti habis kena luka bakar. Dia pun kesulitan berjalan. Kalau jalan, Amprung harus mengenakan tongkat. Istrinya juga sudah tidak kuat dengan kelakuan Amprung. Dia minta diceraikan dan pergi begitu saja. Amprung hidup melangsa.
Kini dia tidak bisa berjudi lagi dan hanya menjadi seorang pengemis di pasar ikan. Setiap malam, pocong itu selalu mendatangi Amprung. Dia terus meminta uangnya, tapi Amprung tidak mampu mengembalikan uang sholawat itu. Setiap malam, Amprung selalu tersiksa, dan siangnya Amprung harus mengemis. Begitulah kisah tragis orang yang mencuri uang kematian atau uang sholawat. Semoga kita tidak melakukan hal itu. Selesai.